dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kamu. Sudah. Kapan saya dipecat dari advokat? Razman Arif SH telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Masih segar dalam ingatan kita, ketika dalam sebuah acara debat di Rakyat Bersuara, Rasman Nasution mengamuk tidak terima ketika Ahmad Hosinuddin membongkar sebuah rahasia yang tidak diungkap ke publik. Status pengacara Rasman Nasution dibekukan. Dan hampir 8 bulan setelah kejadian itu berlalu, kini fakta itu terungkap secara terang benderang. Lalu, jika statusnya sebagai pengacara sudah tidak berlaku, bagaimana mungkin laporan klien yang dia dampingi bisa diterima polisi? Benarkah polisi sudah tidak bekerja berdasarkan aturan, tapi tunduk pada penguasa dan mantan penguasa? Mari kita telisik. Dugaan status advokat Rasman Nasution yang sudah dibekukan, pertama kali diungkapkan Ahmad Hosinuddin dalam acara debat di Rakyat Bersuara, Agustus tahun 2025 lalu. Kala itu, Ahmad Hosinuddin terpancing marah, ketika saat bicara tiba-tiba Rasman Nasution menyela. Semua sama ini. Ya, Mas Hosinuddin siapa sih? Mas Roy? Egy klien Anda nggak? Saya tanya. Egy Sujana klien Anda nggak? Bentar kau. Emang saya tanya klien nggak? Kau mau dengerin Saya atau tanya tidak? klien Anda Saya nggak? tidak mau jawab kau. Saya tanya klien Anda nggak? Oke. Anda nggak bisa Saya jawab. mau ngomong. Ya, oke. Makanya jujur. Makanya kau, Jangan ada dusta kalau di mau antara punya kita. klien, Bruri punya surat Pasulima kuasa mengatakan. dulu. Kalau tak punya surat kuasa, nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya Nggak Egy punya Sujana nilai. klien Anda nggak? Kau tidak punya kuasa, tidak Anda punya nilai tidak jujur hukum. dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kamu. Sudah. Kapan saya dipecat dari advokat? Kapan? Sudah Saya tanya. Dikeluarkan. Kapan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kau kali nggak dipecat. mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Bentar kau itu Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan Saran kalau saya Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Jangan aja Ganti. Kalian Anda nggak boleh. Kalian Kalau kasih Pak Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya atraksi kau di bawah saya. Udah. Indonesia. Sebelum bicara, Saya mau tanya. Udah. sebelum Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien Kita kembali saya. lagi Dalam sama kami hubungan di saya. Rakyat Bersuara. Udah. Dalam debat ini Rasman Nasution membantah bahwa status hukumnya sedang dibekukan. Bukan hanya sekali, dalam kesempatan yang lain, Rasman juga membela diri ketika Roy Suryo mempertanyakan hal yang sama. Status dan legal standing Rasman Nasution sebagai pengacara. Ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya terserah. berani melawan hakim, Terserah. ya seperti Anda pengecut. Ya Saya terserah. melawan hakim, Terserah. kalau hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana Anda berani dengan tidak? Terus dengan syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya Mas. Berita acara Mas sumpahnya Roy. ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah Masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut orang lain. ngomong. Kacau ini. Jadi Mas Roy, Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak Kalau punya legal saya mau standing. ngomong, Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, iya, ini nggak ada, Emang Mas. kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas, ini kan Mas, sidang saya mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang pengadilan. Bukan, tapi kan Nah, orang jadi saya nggak mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara. Di sini, Rasman Nasution berkilah bahwa status advokat hanya berlaku saat di pengadilan. Tapi bagaimana jika Rasman Nasution menyatakan diri sebagai pembela bagi seorang pihak pelapor? Bukankah jika laporannya diterima pada akhirnya akan terus mendampingi klien sampai pengadilan? Tadi alhamdulillah laporan kami sudah diterima dan setelah terbit surat tanda penerimaan laporan polisi atau STPL di Polres Metro Jakarta Selatan tentang laporan klien kami Saudara Insinyur Arif Ihsan MSI, dan kehadiran saya di sini sebagai ketua tim dibantu Saudara Rahmat Riyadi dan Saudara Rahmat Imam. Dan laporan tadi alhamdulillah bisa dipahami baik oleh pihak kepolisian atau di konseling atau di konselor, lalu kemudian membuat laporan polisi dan juga dipahami secara utuh oleh klien kami. Nah, untuk poin-poinnya saya Arif Ihsan adalah salah satu anggota tim manajemen buku Gibran Endgame yang saat ini juga mengikuti jejak Rismon Sianipar berbalik menyerang teman-teman mantan satu tim. Arif Ihsan melaporkan Mikael Sinaga yang mereka tuding telah mencemarkan nama baik Arif ketika menyeret nama Arif Ihsan dalam sebuah acara di acara debat Rakyat Bersuara. Ketika itu, Mikael Sinaga membocorkan isi pesan WA dengan Rismon ketika Rismon meminta Mikael Sinaga menghubungi Joko Widodo. Oke, waktu saya itu nggak ada suratnya. Oke, artinya Anda mau mengatakan bahwa surat ini nggak berarti apa-apa kok? Nggak ada. Oke, kenapa jadi penting sekarang? Nah,
Saya jelaskan. Penting nggak pernah dikirim surat itu. Saya jelaskan, surat itu ada. Saya sudah kirim tadi. Surat itu ada ke? Ada. Dikirim maksudnya? Nggak dikirim. Sekarang saya tolak untuk pengirimannya. Kenapa itu menjadi penting dan jadi laporan polisi? Itu Adinda, bisa saya tambahkan Adinda? Ya, boleh. Kenapa ini menjadi penting? Karena Dan 2 laporan minggu polisi yang lagi. lalu, Adinda Michael Sinaga membuka ini di program Rakyat Bersuara. Oke. Dan dikuatkan lagi keterangan itu di podcastnya Bung Refli Harun. Oke. Dan tadi, tentang surat tadi. Oke. Dia berkeberatan, kan tidak akan juga penting surat ini kalau tidak diungkap kemarin. Gara-gara Michael ungkap, ya dia keberatan sehingga semua orang menuduh saya mau sebagai menyampaikan. orang yang Ya, saya paham maksudnya menginisiasi bertemu dengan Pak Jokowi Saya paham maksudnya yang gini. dia jaga. Nggak hanya surat. Jadi waktu itu saya ingat, Ya. selain surat juga Bung Michael menampilkan Ya, bahwa betul. Bang Arif Iksan ini jauh Yes. sebelum ini pernah makan bareng loh dengan Mas Gibran. Ya, Saya betul. jelaskan, oke, jelaskan. Fotonya Itu Anda ditayangkan. merasa difitnah. Ya, betul. Jadi bahwa Anda sempat dikatakan kalau saya nggak salah ingat ya, bahwa ada kecurigaan Anda ini Arif Iksan ini bermain. Jadi Anda menjadi musuh dalam selimut kurang Dan lebih dituduh cepu. cepu. Ya. Tepatnya cepu gitu. Nah, gitu ya. Jadi Anda ya. merasa bahwa itu dirugikan. Oke, itu masalah foto. Saya sudah jelaskan, Yang tapi saya nggak tahu. makan dengan Mas Gibran. Iya, saya nggak tahu kenapa Michael keluar. Itu kapan sih? Saat itu perdebatan masalah judul buku, Itu kapan? cover buku itu kalau Bulan apa, tahun 2019 atau 2020. Udah lama, oke. Iya, ya kan 2020 ya kan. Itu HP saya sempat hilang, kemudian saya screenshot dari HP saudara. Itu pertemuan apa waktu itu dengan Mas Itu saat itu kami ada pertemuan sama Bang Egy di Susite dengan salah satu pengusaha berlian, Oke. klien kami, ketemu di situ. Saya keluar, kami di ruangan VIP kan. Ya. Nah, Mas Gibran ada di depan. Oh, bukan janjian. Tidak janjian. Pas ketemu aja. Ya, saya keluar buat air kecil, ada Mas Gibran. Foto Ya, bareng. Biasalah foto bareng, istri saya yang foto dan berdasarkan Bang Egy. Itu. Menurut Mikael, foto ini patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin Arif Iksan yang menjadi bagian dari manajemen buku yang menulis tentang status ijazah Gibran yang mereka klaim tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, tapi ternyata pernah akrab dengan sang wapres. Dan berdasarkan pengakuan Arif Iksan, kejadian itu terjadi di saat dia dan Egy Sujana berada di hotel yang sama dengan Gibran Rakabuming. Egy Sujana adalah orang yang sama yang juga berada satu hotel dengan Arif Iksan saat seseorang menawarkan uang sampai 350 juta agar acara Gerudu ke Solo dibatalkan pada bulan Januari 2025 lalu. Dan seperti diketahui, walau rombongan tetap berangkat, tetapi Egy Sujana tidak ikut. Egy Sujana adalah juga orang yang sama, yang mencabut laporan Bambang Tri terkait isu ijazah Jokowi ketika Bambang Tri dilaporkan balik. Dan saat ini, Egy Sujana, bersama Arif Iksan dan beberapa anggota yang lain, juga sudah memilih jalan yang berbeda dengan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Semua fakta ini seolah sebuah benang merah yang menempatkan posisi Egy Sujana dan kawan-kawan dalam posisi yang patut dipertanyakan, benarkah mereka pernah sungguh-sungguh ingin mengungkap fakta di balik isu ijazah Jokowi? Atau mereka justru sengaja ditempatkan untuk melemahkan orang-orang yang benar-benar bekerja keras mengungkap sebuah misteri yang terpelihara selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, selama ini, kita belum menemukan seorang yang benar-benar pakar hukum yang tampil membela Joko Widodo. Mereka yang menyebut diri advokat pembela Jokowi, ternyata di antaranya ada yang justru bermasalah seperti Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Dibekukan aja. Ya kayak gigi ya. Alasannya ada nih bang, saya bacakan alasannya ya. Alasannya. Ini kan dokumen publik, dokumen yang bisa diakses oleh umum. Ya. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Dari KAI-nya udah dipecat. iya nomor 081 bla bla bla, Dari KAI. tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Advokat Razman Arif SH telah terbukti melanggar kode etik Advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Loh. Kok bisa? Ini cek semua nih isinya. Bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1-2, pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Berarti bener ya? Berarti memang udah pengangguran, makanya langsung ke Solo dia ya. Bang Michael, jadi sebenarnya dipecat dari organisasi profesi karena gini, pengangkatan advokat itu melalui organisasi profesi. Pada saat dia disumpah itu namanya diusulkan kepada pengadilan tinggi, di mana nama-nama itu telah memenuhi semua persyaratan. Kemudian karena dia melakukan pelanggaran kode etik terhadap suatu sebab, itu kan di sidang itu melalui sidang kode etik. Kemudian bunyi diktumnya adalah memecat. Karena dipecat, maka diusulkan kepada pengadilan tinggi. Supaya dicabut. Iya, jadi istilahnya gini. Ini tidak ada pemecatan dari Mahkamah Agung, dari pengadilan. Enggak. Dari Kongres Advokat Iya. Indonesia. Gini. Pemecatan. Karena pengadilan itu, profesi itu kan tidak bisa dipecat.
kecuali dari keanggotaan. Makanya Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi tidak memecat, hanya membekukan aja. Membekukan itu artinya statusnya tidak bisa lagi berpraktek apapun. Dari organisasinya tidak punya status advokat. Huruf F-nya lebih ngeri lagi nih. Apa itu? Bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh SDR Razman Arif SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan Kamis 6 Februari 2025, baru aja ya, dalam perkara nomor 1057 pidana B 2024 Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra marwah dan wibawa pengadilan. Berarti dia membuat kegaduhan. Itu namanya contempt of court. Penghinaan terhadap pengadilan. Saya baru tahu loh. Jadi Bang Arif Iksan ini ditipu juga dong. Saya kasihan Bang Arif Iksan karena ketidaktahuannya. Jangan kasihan dong, jangan kasihan. Enggak, dia kan tidak tahu. Saya menyesal gitu. Enggak, dia kan tidak tahu, jadi saya kasihan. Anda juga kena tipu. Ya, masa advokat yang sudah dibukukan dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, membuat kegaduhan di pengadilan dan seterusnya. Dan ini Polres Jakarta Selatan pun kena tipu. Dia menipu Polres Jakarta Selatan ini berarti. Iya, mengaku-ngaku bahwa dia kuasa hukum, mengaku bahwa klien saya sampai ini Polres Jakarta Selatan juga busuk loh namanya karena di Waktu di Rakyat Bersuara kan ngomongnya gitu. iya, kan ini ditayangkan loh oleh Polres Jakarta Selatan, di depan Polres Jakarta Selatan itu ditayangkan di TV nasional. Ada wartawan di situ dan dia mengatakan seakan-akan ini klienku, klien saya. Ini bagaimana ini, Bang? Aduh. Ya tadi Apa dilarang di dalam. dilakukan Kapolres Jakarta Selatan misalnya soal ini? Ya ini kan intinya gini. Ada seseorang sudah tidak lagi berkedudukan sebagai advokat, kemudian menjalankan seolah-olah masih sebagai advokat. Oh, itu ancaman pidananya ada dalam undang-undang advokat. Gitu. Saya lupa pasalnya, pasal berapa, tapi ya enggak ada pasalnya di undang-undang advokat itu di pasal-pasal terakhir. Satu ketentuan aja. Ketentuan pidana. Pidananya Yes. tahu. Iya. Dan ini ada yang menarik, tapi jangan sekarang karena terlalu panjang. Surat sejenis ada juga untuk orang ini. Spill sedikit gak apa-apa, Mas. Iya. Berita acara sumpah tanggal 2016 atas nama Firdaus Oiwobo SH menetapkan, waduh, membekukan juga, sama-sama beku. Loh. Oh, sama-sama. Maka sangat menarik untuk terus mengikuti perkembangannya. Kenapa polisi bisa menerima sebuah laporan yang didampingi pengacara yang tidak memiliki legal standing? Dan kenapa pengacara-pengacara bermasalah ini justru berdiri memposisikan diri berada di kubu Jokowi? Siapa yang mendanai kegiatan mereka? Bagaimana menurut pendapat kalian sendiri?